Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja di lantai 1, di lantai 2 maupun melalui Zoom. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan untuk setiap kita pada hari ini. Mari kita hari ini fokuskan hati dan pikiran, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama kumandangkan betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan lagu Holy, Holy, Holy. Shine.
Evan Setiawan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita di minggu pertama tahun 2021 ini, tahun 2022, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam perbuatan, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita mau puji Tuhan. Maaf tadi saya kurang briefing sama Kaniko, harusnya jemaat kita mau bangkit berdiri lagi, jemaat bisa dipersilakan bangkit berdiri. Kita percaya ya bahwa Tuhan kita adalah penguasa atas hidup kita dan segala yang ada di bumi. Kita mau tunjukkan rasa syukur kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan sukacita kita akan nyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Oh
Kiranya lagu tersebut bisa menjadi perenungan kita hari demi hari. Mari saat ini kita mau teduhkan dan rendahkan hati, kita mau sama-sama naikkan doa syafaat kita pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan, Tuhan selalu pelihara gitu. Sebelumnya akan ada warta jemaat yang dibawakan oleh Saudari Aurel. Saudari Aurel, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat pada minggu hari ini. Welcome to the world, Joshua Bennett Gunawan, putra pertama dari Bapak dan Ibu Christian Gunawan, cucu pertama dari Bapak Thomas Gunawan, lahir pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 21.50 WIB di RS Graha Kedoya. Happy birthday pada 5 Januari tahun 2022, Ananda Eliseva Cecilia Kencana. 6 Januari, Ananda Mikaela Abigail Setiawan, anak Bapak dan Ibu Mikael Rio Perkasa. 7 Januari, Ibu Ida Anggriani. Happy wedding anniversary pada tanggal 5 Januari, Bapak dan Ibu Michael Rio Perkasa. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah komisi anak hari ini diadakan pada pukul 10 WIB melalui Zoom. Tukar pelayanan PGMW 1. Pada hari Minggu 2 Januari 2022, GKMI Pengharapan mendapat jadwal pelayanan di GKMI Getsemani, Tangerang, sementara GKMI Pengharapan akan dilayani oleh Pendeta Melkisedek Isliko dari GKMI Karunia Cabang Cibitung. Pembangunan kantor sinode. Kunjungan sekaligus partisipasi mendukung makan siang bagi pengerja pembangunan akan diadakan kembali pada 14-20 Maret. Bagi jemaat yang rindu untuk mendukung dana dapat memberikan persembahan ke rekening GKMI Pengharapan JKTYAY dengan disertai keterangan. Acara Temu Raya MWC akan diadakan pada 5-10 Juli 2022 di Semarang. Kontribusi sinode dalam acara ini sebesar 625 juta. Bagi jemaat yang rindu untuk mendukung dana dapat memberikan persembahan ke rekening GKMI Pengharapan JKTY dengan disertai keterangan. Persekutuan doa pagi, Rabu tanggal 5 Januari 2022, waktu 6:30 WIB, firman Tuhan Pendeta Edi SS, pemimpin pujian Ibu Ati Yunus melalui Zoom. Komsel Youth akan diadakan tanggal 7 Januari jam 7 malam, firman Tuhan oleh Saudari Antonia, pemimpin pujian Saudari Jessica, screen operator Saudari Tania melalui Zoom. Persembahan dapat ditransfer ke rek BCA 544033048 atas nama GKMI Pengharapan JKTY. Bank Sentral Asia KCP BIAK dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa, WA-nya 085611011181 disertai keterangan untuk dana yang masuk di hari kami sampai Minggu. Akan masuk ke warta Minggu selanjutnya. Di gereja disediakan juga kotak persembahan jika ada jemaat yang ingin menyampaikan persembahan secara langsung. Sekian, saya kembalikan. Oke, terima kasih Saudari Aurel. Mari kita angkat lagu pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku.
tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dipersilakan Bapak Darmaji untuk memimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan dalam acara Natal dan Tahun Baru Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu baik kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh berjalan dengan sempurna walaupun mungkin masih ada berbagai kendala Tuhan, tapi kami bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia ya Bapa, yang sedang mengalami kelemahan tubuh maupun gangguan di dalam kesehatannya, khususnya buat kestabilan ini Suraj dan Ibu Toya. Enita
pekerjaannya dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa buat kondisi keamanan, kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sebagai anak-anak Tuhan selalu membawa damai sejahtera di sekeliling kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, biarlah melalui kerukunan hidup beragama kami di negara kami ini Tuhan, kami bersama-sama menjaga keutuhan NKRI ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara negara-negara lain yang berdampak virus corona ya Bapa. Kiranya Tuhan kasihanilah kami Tuhan. Lindungilah kami ya Bapa dari virus yang berbahaya ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Engkau Tuhan, jamahan Engkau Tuhan, Engkau jauhkan virus ini dari negara kami maupun negara-negara lain Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri tolong kami, Tuhan sendiri tolong kami ya Bapa, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, biarlah pencegahan virus corona ini ya Bapa, biarlah terutama dengan adanya varian baru virus ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau siapkan segala pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus ya Bapa. Biarlah Engkau juga penuhi ketersediaan pengobatan vaksinasi baik di negara kami maupun di negara-negara lain Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menyikapi sebagai rakyat Indonesia Tuhan. Selama masa pandemi ini Tuhan, kami boleh mengikuti setiap peraturan pemerintah yang berlaku Tuhan. Biarlah varian ini boleh tidak tersebar luas ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan, perbaikan infrastruktur untuk di negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah setiap masa pandemi ini perekonomian kami kurang baik Tuhan. Tapi kami yakin karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami Tuhan. Biarlah kami selalu bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk wilayah daerah yang berdampak bencana alam, erupsi gunung berapi, gempa bumi, badai angin besar, banjir dan tanah longsor ya Bapak. Kasihanilah negara kami ini Tuhan. Lindungilah negara kami ini ya Bapak. Kiranya setiap jemaat yang mengalami kondisi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi mereka ya Bapak. Engkau kasih mereka ya Bapak. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka boleh Kau penuhi Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Biarlah doa yang tidak sempurna ini Tuhan yang menyempurnakan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali ke saudara. Terima kasih Pak Darmaji. Sebelumnya maaf kepada jemaat ada gangguan sinyal sebelumnya. Sebelum mendengar firman pada pagi hari ini, sambil nanti menyanyikan lagu, saya ingin ajak jemaat untuk trace back kembali ke 2020. Dari Januari, Februari, Maret sampai Desember, setiap bulan, setiap hari, setiap masa dalam kehidupan kita. Saya yakin pasti banyak tanda tanya, tapi saya juga percaya bahwa jemaat yakin hanya Tuhan yang bisa mengerti dan peduli setiap isi hati kita sampai kita ada di tempat ini, di titik ini. Mari kita angkat lagu pujian Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti.
pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Rita. Ibu Rita dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema hati yang peduli. Nanti akan dilayani oleh Saudara Nikolas. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sungguh amat baik, kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami boleh memilih bagian yang terbaik, duduk diam dekat kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini tidak hanya berhenti sampai di dunia ini saja, tetapi kami rindu segala sesuatu yang kami lakukan, kami melakukannya dalam persekutuan dengan Engkau, sehingga jerih lelah kami tidak sia-sia. Dan kami rindu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini boleh bernilai kekal. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan melalui hamba-Mu, Saudara Nikolas, kiranya urapan kuasa ilahi mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya memampukan setiap kami, jemaat-Mu GKMI Pengharapan, kami boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43 yang berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat
yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh orang memberi anak itu makan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara Nikolas. Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa sekali lagi beribadah kepada Tuhan dan kita boleh memulai minggu pertama di tahun 2022 ini dengan bersama-sama beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selama beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan secara khusus belajar dari hati dan teladan dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari hati Tuhan Yesus yang peduli. Kita akan belajar bagaimana kepedulian dan kasih Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan. Tapi beberapa waktu kemarin waktu saya membaca berita, sayangnya ada satu berita yang cukup mendukakan hati kita anak-anak Tuhan. Karena dalam salah satu berita yang saya baca, dikatakan bahwa di Lampung, tepatnya di gereja GPI Tulang Bawang, kita bisa sama-sama lihat beritanya. Nah, ada satu video yang cukup viral, saya waktu itu lihatnya di Instagram dan ternyata sudah masuk di beberapa berita lokal. Nah, jadi waktu mereka mengadakan ibadah Natal di gereja GPI Tulang Bawang ini,
ada beberapa oknum yang masuk ke gereja dan tiba-tiba melarang. Dan sedihnya juga di sana padahal ada polisi, ada aparat keamanan, tapi mereka diam-diam aja Bapak Ibu. Dan setelah video itu viral, tiba-tiba ada satu video lagi. Jadi pendetanya disuruh ngomong dan klarifikasi. Jadi pendetanya disuruh bilang, ya aman-aman aja situasinya. Nah, orang-orang yang melihat video itu muncul satu opini gitu. Kok kayaknya nih pendetanya kesannya dipaksa begitu. Nah, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, tapi inilah satu realita yang masih mendukakan di dalam bangsa kita. Kenyataannya sudah berapa puluh tahun ya kita merdeka, tapi yang namanya diskriminasi, yang namanya membeda-bedakan tuh masih sangat terasa, apalagi buat kita anak-anak Tuhan. Dan ini jadi satu isu yang sangat sensitif Bapak Ibu Saudara. Dan di dunia ini yang namanya diskriminasi itu masih sering terjadi. Entah itu rasisme, seksisme, xenofobia, dan banyak diskriminasi lainnya masih sering kita lihat. Entah itu di negara-negara besar maupun di negara-negara kecil. Dan seringkali yang jadi korbannya adalah kita, anak-anak Tuhan. Atau bisa dibilang orang-orang Kristen. Nah, tapi dari beberapa kasus-kasus ini juga menjadi satu pertanyaan juga untuk kita semua. Nah, pertanyaannya kalau misalnya bukan kita yang jadi korban diskriminasi, tapi kelompok lain atau orang-orang lain, bagaimana respon kita sebagai orang-orang Kristen? Nah, apakah kita akan berespon sama seperti orang-orang lain di luar sana, diam saja dan tidak melakukan apa-apa, atau kita akan melakukan suatu hal yang lain? Nah, hari ini kita secara khusus akan belajar sama-sama dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata yang namanya diskriminasi itu dari zaman Tuhan Yesus sudah ada. Dan kita lihat dari firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Rita dan kita sudah dengarkan sama-sama. Perempuan yang mengalami pendarahan ini juga mengalami yang namanya diskriminasi. Karena memang pada waktu itu yang namanya orang sakit, dan khususnya sakit ini, pendarahan yang selama bertahun-tahun begitu lamanya itu dianggap najis Bapak Ibu. Mereka dikucilkan, mereka tidak dianggap, dan bahkan kalau mereka disentuh oleh orang ini aja, misalnya ada seseorang yang tersentuh oleh perempuan ini, mereka dianggap najis juga. Itulah sebabnya orang gak mau deket-deket sama orang yang sakit seperti perempuan ini. Dan banyak penyakit-penyakit lainnya di dalam Alkitab yang kita baca seperti penyakit kusta dan beberapa penyakit lain, yang kita tahu kalau orang disentuh mereka, orang tersebut akan dianggap najis. Dan kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus ingin mendobrak tradisi pemikiran yang ada pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dalam firman Tuhan yang kita baca, ada dua orang yang Tuhan Yesus temui. Orang yang pertama adalah kepala sinagog. Dia adalah seorang yang bisa dibilang punya jabatan yang cukup tinggi Bapak Ibu. Apalagi kepala sinagog, cukup terpandang, dan harusnya dia lebih kenal Tuhan Yesus daripada perempuan yang sakit pendarahan tadi. Itu orang yang pertama. Dan orang yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan tadi. Seorang yang sebetulnya mungkin nggak kenal sama Tuhan Yesus, dia bukan siapa-siapa, tapi penulis dari kitab Markus ini ingin membandingkan dua orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kedua orang ini sama-sama berusaha mendekati Tuhan Yesus. Keduanya sama-sama meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kepala rumah ibadat. Dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dari beberapa bagian yang dituliskan oleh penulis kitab ini, kita bisa melihat bahwa sang kepala rumah ibadat ini, meskipun secara jabatan dia punya jabatan yang cukup tinggi ya Bapak Ibu, namanya kepala sinagog, pasti dia seorang pemimpin yang cukup dipandang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia rela loh, ketika bertemu Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan ia mengatakan, Tuhan tolong, anakku ini udah hampir mati. Letakkanlah tangan Tuhan supaya ia bisa selamat dan tetap hidup. Ia mau melepaskan semua yang ia miliki bisa dibilang untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Kemudian firman Tuhan lanjut dengan mengatakan demikian. Setelah diceritakan sedikit konteks tentang Yairus, sang kepala rumah ibadat tadi, tiba-tiba
adegannya tuh langsung berpindah Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid dan rombongannya menuju ke rumah Yairus, tiba-tiba ada seorang perempuan, dikatakan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah berulang-ulang diobati, itu artinya dia selama ini udah mencari cara untuk bisa sembuh dari penyakit yang ia alami ini. Ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Entah itu mungkin dia uangnya udah habis untuk mencari pengobatan, dan mungkin dia juga udah capek, udah cari cara ke sini ke sana, tapi sama sekali tidak mendapat solusi Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan dikatakan tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Wah, kalau kita bayangkan kita yang berada di posisi ibu-ibu ini begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia udah menderita, udah dikucilkan, dianggap najis, udah cari cara ke sana kemari, tetap gak ada solusinya. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Bisa dibilang ibu ini sangat-sangat depresi dan hampir putus asa. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Tuhan Yesus. Dia sudah dengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Mungkin dia udah tahu Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat di sana dan di sini. Dan banyak orang-orang yang disembuhkan karena Yesus. Nah, ketika dia mendengar tentang Yesus, maka di dalam hatinya dia merasa pasti, aku pengen untuk bisa sembuh seperti orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia tahu, di dalam kondisinya pada waktu itu, ia tidak bisa mendekati Yesus dengan langsung. Karena yang namanya orang sakit itu dianggap najis. Dan sudah pasti dia tidak bisa mendekati Yesus secara langsung gitu. Makanya di tengah-tengah orang banyak itu mungkin dia sembunyi-sembunyi gitu ya Bapak Ibu. Dia mulai mendekat pelan-pelan ke Tuhan Yesus. Dan ketika ia udah tinggal beberapa meter dari Tuhan Yesus, dia mengatakan dalam hatinya, asal ku jamah aja, pasti aku akan sembuh. Nah, kenapa perempuan ini bisa berpikir demikian? Karena pada waktu itu, pada zaman itu, ada satu pemikiran dari tradisi-tradisi dan kebudayaan yang ada. Kalau misalnya kita menjamah satu, entah itu bagian tubuh atau pakaian yang dipakai oleh seseorang yang bisa dibilang tabib atau yang bisa menyembuhkan begitu, pasti sembuh. Nah, ada pemikiran seperti itu. Makanya perempuan ini juga berpikir, Tuhan Yesus kan seorang yang luar biasa, melakukan berbagai mujizat. Dan dia berpikir, pokoknya aku jamah aja jubahnya Tuhan Yesus, aku pasti akan sembuh. Dan benar, ketika dia mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya, seketika itu juga dikatakan berhentilah pendaharaannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika itu Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan murid-muridnya menjawab demikian. Nah kalau kita membaca satu bagian ini, kita mungkin ada yang bertanya-tanya, lah emang Tuhan Yesus gak ngerti apa kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan dia, dan masa Tuhan Yesus gak sadar sih kalau orang tersebut sudah sembuh begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Tuhan Yesus bukan gak tahu. Saya yakin di dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa ada seseorang yang meminta pertolongannya, dan ada seseorang yang ingin mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus bertanya demikian Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan sama-sama tahu alasannya ketika kita melanjutkan pembacaannya. Nah, tapi saya ingin tertarik untuk membahas respon dari murid-murid. Nah, responnya murid-murid dengan apa demikian Bapak Ibu? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Nah, kalau kita jadi murid-muridnya Tuhan Yesus waktu itu, mungkin respon ini juga yang keluar dari mulut kita. Karena waktu itu Tuhan Yesus sangat terkenal Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang anak-anak muda sukanya sama boyband BTS gitu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus zaman itu lebih terkenal daripada BTS bisa dibilang. Karena yang ikut itu ribuan Bapak Ibu Saudara. Kemana Tuhan Yesus pergi, ikut semua gerombolan ribuan. Kemana Tuhan Yesus pergi, ikut lagi. Bahkan Tuhan Yesus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Meskipun Tuhan Yesus naik kapal, pergi dari satu pulau ke pulau lainnya, diikutin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, murid-murid itu kayak berpikir, mungkin kalau terjemahan sederhananya, ini terjemahan saya pribadi ya Bapak Ibu. Murid-murid itu mungkin ngomongnya gini, guru, sing genah po gitu loh. Maksud guru tanyanya begitu sih? Itu loh yang ikutin
Guru tuh ribuan orangnya, mana mungkin kita tahu siapa yang pegang. Ya otomatis kalau orang ikutin ribuan ya banyak lah yang pegang guru gitu kan. Nah murid-murid itu kayak gak habis pikir ketika Tuhan Yesus bertanya demikian Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka mengatakan, lah engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ya mana mungkin kita bisa tahu dari segitu banyaknya orang. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya respon yang dikatakan oleh murid-murid ini adalah respon yang dikeluarkan karena ketidaktahuan mereka. Dan di beberapa pasal berikutnya, murid-murid juga memberikan respon yang sama ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dalam Markus pasal 10 ayat 13-16, firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, kita akan lihat kata-kata yang dicetak tebal ya, yang berwarna, yang di blok warna kuning. Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal ini, marahlah balik ia kepada murid-muridnya. Nah, inilah seringkali yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka nggak tahu apa rencana dan tujuan yang Tuhan Yesus miliki. Pada waktu anak-anak mendekati Tuhan Yesus, mereka malah memarahi anak-anak itu. Padahal setelah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan respon ini juga yang murid-murid sebetulnya berikan pada waktu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Apa yang murid-murid itu anggap sebagai sebuah gangguan, sebagai sebuah distraksi. Tuhan Yesus melihatnya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah kalau kita baca tadi, mungkin kita kan nggak tahu Tuhan Yesus ngomongnya seperti apa ya Bapak Ibu. Waktu saya membaca pertama kali, saya merasanya, oh ini Tuhan Yesus mau marahin si perempuan tadi nih, karena istilahnya dia mencuri kesembuhan dari Tuhan Yesus begitu Bapak Ibu. Karena dia nggak izin dengan baik-baik, tiba-tiba sentuh jubahnya Tuhan Yesus terus langsung sembuh. Saya pikir, oh mungkin Tuhan Yesus mau marahin si perempuan tadi. Tapi ternyata enggak loh Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan lanjutnya mengatakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Ya wajar Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu rame-rame terus Tuhan Yesus tanya, siapa nih yang jamah jubahku? Terus murid-murid mengatakan seperti tadi gitu ya, kita nggak tahu Tuhan kan orangnya banyak. Nah perempuan tadi karena tahu dia sudah sembuh, dia sangat takut dan gemetar. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus bertanya, dia langsung mendekat pada Tuhan Yesus, dia tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tapi respon yang diberikan Tuhan Yesus, itu melebihi apa yang dia pikirkan. Mungkin pada waktu itu dia akan merasa, waduh wis diomeli ya aku be Tuhan Yesus. Cuman ternyata Tuhan Yesus malah berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, respon yang ditunjukkan oleh perempuan ini, kalau kita sadar ya Bapak Ibu, itu sama dengan respon yang ditunjukkan oleh kepala sinagog tadi. Di ayat 22, ketika kepala rumah ibadat atau kepala sinagog tadi datang, ketika ia melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah kita bisa belajar bahwa sebetulnya pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada perempuan tadi, siapa yang menjamah jubahku? Itu bukan sekedar pertanyaan yang cuma terlontar begitu saja dari Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya ini merupakan sebuah pertanyaan yang membawa perempuan ini kepada sebuah pertobatan. Karena seandainya Tuhan Yesus gak bertanya pertanyaan ini, seandainya setelah perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus, lalu dia pergi begitu saja, bisa jadi perempuan ini malah punya iman yang salah. Karena pemikiran bahwa ketika seseorang menjamah jubah dan bisa sembuh, itu pemikiran yang bukan pemikiran bukan pemikiran yang baik begitu Bapak Ibu. Karena banyak budaya yang di sana itu membentuk pola pikir demikian. Nah, bisa jadi ketika perempuan ini berpikir demikian juga, dia memiliki iman yang salah. Dan pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan ini sebetulnya ingin membawa perempuan ini supaya dia bisa mengaku dengan mulut bibirnya kepada Tuhan Yesus, mengaku secara tulus, dan supaya Tuhan Yesus bisa mengatakan, imanmu kepada dirikulah yang menyelamatkan engkau,
Bukan karena usahamu, bukan karena apa yang engkau lakukan, tapi karena imanmu kepada aku, imanmu kepada Yesus. Itulah yang membawa dia mengalami kesembuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kemudian lanjut lagi setelah adegan tentang perempuan yang sakit pendarahan ini selesai. Tiba-tiba datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Nah kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, waktu ada perempuan tadi, kan kepala rumah ibadatnya itu juga ada di rombongan Tuhan Yesus ya. Mungkin dia berpikir gak sih Bapak Ibu, lah ini anakku lagi sekarat Tuhan, Tuhan kok masih ngurusin si perempuan ini sih, nanti kalau dia udah bablas gimana? Nah pasti dia sangat khawatir, dia ketakutan. Dan ketika ada keluarganya yang datang dan mengatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira gimana hati dari sang kepala rumah ibadat itu? Pasti dia langsung jatuh Bapak Ibu. Dia sangat gemetar karena dia tahu, Tuhan anakku udah gak ada Tuhan. Terus mau apa lagi? Percuma. Mau ke rumah pun percuma. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, jangan takut, percaya saja. Dan perkataan Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa, bukankah tadi di awal ketika engkau meminta tolong kepadaku, engkau mempunyai iman yang kuat. Nah kenapa sekarang ketika ada berita seperti ini, engkau langsung down, langsung turun, dan gak percaya lagi kepadaku. Dan setelah Tuhan Yesus mengatakan ini, mereka langsung dengan buru-buru menuju kepada rumah sang kepala rumah ibadat itu. Dan ketika mereka sampai di sana, orang-orang yang ada di sana tuh menertawakan dia, karena Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kalian ribut dan menangis? Anak ini loh tidur, nggak mati. Dan orang-orang di sana langsung menertawakan dia, Bapak Ibu Saudara. Ini agak lucu ya Bapak Ibu, karena namanya orang berduka, ada orang meninggal, tapi malah ketawa-ketawa gitu. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar itu, diusirnya semua orang itu lalu dibawanya keluarganya saja. Ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus juga, masuk ke kamar anak itu. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke kamar anak ini, dipegangnya tangan anak itu, dan katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga, anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Dan semua orang yang hadir sangat takjub. Orang-orang yang tadi menertawakan Tuhan Yesus, sekarang menjadi takjub karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa iman yang benar itu memampukan kita untuk dapat mengerti dan merasakan kasih Tuhan secara utuh. Kenapa orang-orang yang di sana menertawakan Tuhan Yesus? Karena mereka nggak tahu, mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus, mereka nggak punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya mereka menertawakan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita pikir secara logis, masuk akal Bapak Ibu. Karena misalnya kita bayangkan, kita berhubungan sama seseorang saja, misalnya saya dengan Pak Edi begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya dan Pak Edi itu nggak terlalu dekat dan ternyata saya nggak percaya sama Pak Edi. Pak Edi mau berlaku baik seperti apapun kepada saya, Pak Edi mau gimana pun baiknya kepada saya, kira-kira saya bisa merasa Pak Edi baik atau enggak? Pasti jawabannya susah Bapak Ibu, karena saya nggak percaya sama Pak Edi. Tapi kalau dari awal, saya sangat percaya sama Pak Edi, saya tahu Pak Edi itu orangnya sangat baik, sangat mengasihi, sangat perhatian. Misalnya Pak Edi melakukan kesalahan satu gitu, kira-kira saya akan memperhatikan kesalahannya atau enggak? Pasti enggak kan Bapak Ibu, karena saya tahu, saya mengenal Pak Edi. Dan itu juga berpengaruh terhadap relasi kita kepada Tuhan. Kalau selama ini kita nggak kenal Tuhan kita, kalau selama ini kita nggak punya iman yang benar kepada Tuhan kita, kalau selama ini ternyata kita nggak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan susah untuk bisa benar-benar mengerti dan merasakan kasih-Nya secara utuh. Ketika kita mengalami satu masalah, ada guncangan dalam hidup kita, ada satu hal yang tidak mengenakkan, kita akan dengan mudahnya mengatakan, Tuhan kok gini sih? Tuhan kok izinkan ini terjadi sih? Tapi kalau kita punya iman yang benar kepada Tuhan, meskipun ada goncangan dalam hidup kita akan terus percaya, kita akan terus beriman kepada Tuhan, karena kita tahu, di dalam segala masalah, segala hal buruk yang kita alami,
Kita tahu bahwa Dia punya rancangan yang baik, Dia punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, dari kedua orang tadi, dari kepala sinagog dan perempuan yang pendarahan ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus di dalam kepribadiannya, bahwa belas kasih Yesus itu tidak pernah bergantung pada siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Belas kasih dan kepedulian Yesus tidak pernah bergantung kepada siapa kita dan apa yang telah kita lakukan, melainkan karena iman kita kepadanya. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita mungkin tanpa sadar kita juga pernah melakukan yang namanya membeda-bedakan orang. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita pasti akan berbuat baik juga kepada orang tersebut. Tapi ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, biasanya kita akan susah untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Dan saya sendiri juga pernah mengalami satu hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya waktu mengikuti YLPC atau Youth Leaders Peace Camp 2019, jadi beberapa tahun yang lalu. Ini waktu saya masih semester pertengahan lah mungkin Bapak Ibu di kampus itu. Ini saya yang botak Bapak Ibu. Itu bukan karena habis jadi TNI ya Bapak Ibu, tapi karena waktu itu memang pengen botak aja karena panas gitu ya. Nah jadi waktu itu saya ikut kegiatan ini Youth Leaders Peace Camp. Ini acara apa sih? Jadi ini acara suatu pertemuan di mana anak-anak muda dari lintas agama dipertemukan dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama membahas bagaimana caranya supaya kita mencapai kedamaian di dunia ini atau secara lingkup kecil di negara dan di kota kita. Nah pada waktu itu yang ikut ada yang orang-orang Kristen tuh cuma dari kampus saya saat ada beberapa orang Katolik dan sebagian besar lainnya adalah orang-orang Muslim. Ada dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada dari kalau nggak salah dari Bukit Tinggi ada juga Bapak Ibu, dan beberapa kota lainnya. Nah jadi waktu itu kita melakukan diskusi, terus sharing, membahas tentang bagaimana cara kita mencapai atau berusaha mencari kedamaian di negara kita. Karena kita tahu di Indonesia sendiri yang namanya isu agama tuh masih sangat kencang. Dan ternyata setelah saya ikut acara ini, nah seringkali yang kita rasakan adalah kita punya satu ketakutan terhadap teman-teman kita yang beragama Muslim. Karena selama ini yang ada di benak kita adalah yang namanya orang Muslim tuh akrab dengan namanya teroris, terus melakukan kekerasan terhadap orang Kristen, terhadap orang Chinese, Tionghoa, dan apalagi yang namanya isu 98 tuh masih melekat erat bagi beberapa dari kita. Dan di dalam pertemuan ini kita membahas beberapa isu-isu tadi. Jadi kita yang orang-orang Kristen, kita yang orang-orang Chinese, Tionghoa itu mengatakan bagaimana ketakutan yang kita rasakan kepada teman-teman kita yang beragama Muslim, dan mereka juga mengatakan bagaimana atau apa yang mereka rasakan selama ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak dari mereka yang ketika kita saling sharing, saling diskusi, mereka juga sedih dengan apa yang terjadi pada Mei 1998. Karena anak-anak muda zaman sekarang, termasuk teman-teman kita dari yang agama Muslim, dari yang agama Islam, teman-teman Muslim tuh pemikirannya lebih terbuka sekarang. Dan banyak dari mereka yang juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Muslim beberapa tahun yang lalu, yang melakukan kekerasan dan banyak hal-hal lainnya begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami lanjut sharing, mereka mengatakan satu hal yang waktu itu saya kaget waktu dengarnya Bapak Ibu. Ternyata bukan cuma kita yang punya ketakutan terhadap mereka. Mereka sendiri ternyata juga punya ketakutan terhadap orang-orang Kristen, terhadap orang-orang Tionghoa, karena beberapa hal yang mereka rasakan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam lingkungan rumah mereka. Dan waktu itu saya jadi berpikir Bapak Saudara, oh ternyata bukan kita saja yang merasakan hal itu. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Dan ketika itu kami saling sharing, saling terbuka, dan akhirnya kami bisa melihat satu sama lain itu bukan sebagai orang yang jauh, orang tidak kenal, tapi benar-benar sebagai teman, sebagai saudara. Karena ternyata saya sendiri selama ini tanpa sadar, karena saya dari kecil hidup di dalam lingkungan Kristen, dari kecil sekolah dari sekolah Kristen, dan di rumah juga kebanyakan orang-orang Kristen. Nah
Nah, tanpa sadar di dalam pikiran saya juga punya ketakutan. Kalau ketemu dengan orang Islam, dengan teman-teman Muslim, saya tuh pasti ada rasa takut. Entah itu takut mereka menghina saya, takut mereka akan melakukan kekerasan. Dan ternyata ketakutan itu terus terbawa sampai saya kuliah. Dan saya sangat menghindari yang namanya punya teman orang yang beragama Islam karena ketakutan itu. Dan ketika saya mengikuti acara ini, saya baru sadar, oh ternyata selama ini saya punya rasa ketakutan itu toh. Yang saya sendiri ternyata nggak sadar. Dan setelah kami sharing, saling terbuka Bapak Ibu, akhirnya saya bisa melihat, oh iya, ternyata ada rasa ketakutan ini dalam diri saya. Satu hal yang saya sadari adalah, ya sebetulnya kita semua sama dengan mereka. Bedanya, kita dapat anugerah dari Tuhan. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi apakah kita harus memandang mereka sebagai orang yang beda, orang yang kelasnya jauh di bawah kita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Memang keselamatan yang kita miliki itu hanya karena oleh anugerah Tuhan. Tapi bukan artinya kita boleh bersombong, kita boleh tinggi hati, dan lupa terhadap mereka. Dan jujur, selama ini karena ketakutan yang saya miliki, itu juga berpengaruh dengan bagaimana saya ingin memberitakan Injil kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa keselamatan yang kita miliki ini bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan bukankah sudah seharusnya juga kita harus menyebarkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang terhilang? Nah apakah selama ini kita juga sudah berusaha mendengarkan mereka yang terhilang ini? Atau jangan-jangan kita selama ini terlalu terfokus untuk membantu sesama orang-orang Kristen, membantu, baik Bapak Ibu Saudara kalau kita membantu sesama orang-orang Kristen, mungkin gereja-gereja yang ada di pelosok, membantu pelayanan misi di luar negeri, itu bukan satu hal yang buruk, itu satu hal yang baik. Tapi kalau kita hanya berfokus kepada itu saja dan kita lupa kepada misi utama yang Tuhan berikan, untuk boleh memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang, itu satu hal yang menurut saya kurang benar Bapak Ibu Saudara. Dan kalau selama ini ternyata kita sudah lupa akan hal itu, marilah kita sama-sama belajar. Karena saya sendiri belum bisa melakukannya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya itulah kita, manusia tidak ada yang sempurna. Dan hari ini firman Tuhan diberitakan untuk kembali mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah membeda-bedakan. Dari dua tokoh tadi, kita bisa belajar bahwa ia membantu, ia menolong, bukan karena apa yang mereka miliki, bukan karena siapa mereka, tapi karena iman mereka kepada Tuhan. Dan bukankah kita juga melakukan yang seharusnya seperti itu juga? Kita membantu orang-orang yang terhilang, kita membantu mereka yang belum mengenal Yesus, supaya mereka dapat mengenal mereka melalui kehidupan kita. Ketika kita bisa menyebarkan kasih dan kepedulian kepada mereka tanpa membeda-bedakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau boleh menolong dan membimbing setiap kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk punya hati yang peduli, hati yang mau menyebarkan kasih dan kepedulian kami tanpa membeda-bedakan orang lain. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh mengenalkan Tuhan melalui kehidupan kami. Melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Saudari Ibel. Terima kasih kepada Saudara Nicholas Evan atas penyampaian firman pada pagi hari ini. Kita sama-sama diingatkan ya pada hari ini bahwa Tuhan sudah memberi teladan bagaimana Ia mengasihi setiap kita tanpa membedakan. Dan diharapkan kita ke depannya juga bisa menjadi penyalur atas kasih Tuhan yang
selalu ada dalam kita untuk sesama kita, bagaimana kita mengasihi sesama. Biarkan kasih dan sukacita yang memang sudah Tuhan beri buat kita bisa selalu kita bagikan buat sesama kita. Mari untuk menutup ibadah pagi hari ini kita akan lagu pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan sekali lagi ya, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Estes. Dipersilakan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk kembali, ambil waktu teduh. Tuhan berkati. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, khususnya ada di rumah ada 26 device ya di online ya. Kita bisa saling menyapa, Bapak Ibu yang di rumah bisa langsung on cam, kita bisa saling menyapa ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Linda. Ya. Bapak Ibu yang di sini juga bisa dikasih mic, bisa saling nyapa gitu ya. Bu Linda, selamat pagi. Ya, selalu ceria Bu Linda ya. Terima kasih Pak Pak Edi, Pak Niko, firman Ya, Tuhannya. Bu Suraci, selamat pagi. Wah, senyumnya manis sekali itu ya. Iya, siapa lagi ini? Bu Ruth, ya Bu Ruth. Ya, selamat pagi Bu Ruth. Belum di Jakarta Pak Listio, selamat pagi. Ya. Pagi Pak Edi, terima kasih. Oh, Bu Yuli di sini ya, oh ya. Ah, Christian Angel. Oke. Wah, di rumah sakit ya. Ya. Gimana Angel, gimana? Sudah mulai pulih? Udah nggak sakit lagi? Pelan-pelan mulai pulih. Ya, oke ya. Kapan balik? Besok Om. Besok ya, ya oke, ya. Ya, selamat ya Christian dan Angel. Ya, semua sehat ya, lekas pulih ya. Jemaat GKMB Pengharapan, terima kasih. Iya. Ya. Iya. Bu Vivi, selamat pagi. Belum respon. Oke, selamat pagi ya. Oke. Iya, oke. Bu Maria Yuli, ya, selamat pagi. Selamat pagi. Thank you khotbahnya Kak Niko, thank you Pak Edi. Iya, oke. Iya, pagi. Ya, Pak Indra, Bu Priscila, selamat pagi. Nge-freeze ya dia. Iya, ini ada Nadia juga, selamat pagi. Iya, oke. Iya. Ya, Bu Novi, selamat pagi. Ya pagi, ya oke. Ya salam buat Pak Hadi juga ya. Iya, iya. Ini Pak ikutan ibadah. Oh iya, oke. Iya, oke. Ada lagi, siapa lagi? Pak Rudi, selamat pagi. Ya, wah ada di planet nih Pak Rudi. Ya, Bu Monik, selamat pagi. Jauh banget di planet mana ini? Ya, backgroundnya di planet jauh ya. Oke. Kapan balik Jakarta? Besok Pak. Oh besok, ya hati-hati di jalan ya Pak. Ya, dan berkati ya Bu Monik, selamat pagi. Ya. Ya, ada siapa lagi ya ini ya? Kalau boleh tahu. Sudah habis? Ya oke, selamat pagi semua, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, ya jemaat-jemaat yang ada di lantai 1, lantai 2 juga selamat pagi, Oma, Opa, selamat pagi. Ya.